Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan bahas soal ciwi-ciwi company. Nah, karena kita udah bahas tanda tanyanya itu di bagian setup, lalu begitu juga dengan informasi tambahan, maka sekarang kita akan langsung masuk ke transaksi bulan Januari 2017. Langsung aja kita buka dulu untuk menu General Ledger, lalu Jurnal Voucher. Nah, untuk nomor vouchernya ini sekarang kita nggak usah ubah lagi. Yang penting kita cukup masukin tanggal sama jurnal. Untuk deskripsi itu opsional. Nah, langsung aja kita masuk ke tanggal 1, yaitu melakukan jasa kerimbat kepada Miss Sananta Chat senilai 150 secara kredit. Nah, jadi di sini kita udah melakukan jasa kita, maka kita akan mengakuinya sebagai pendapatan kita di bulan ini. Nah, karena kita dibayarnya secara kredit, maka kita nggak dapat uang ataupun transferan, tapi akan menjadi piutang kita. Nah, piutang kita bertambah di bagian debit, dan juga pendapatan kita bertambah di bagian kredit. Nah, kita ubah dulu tanggalnya ke 1 Januari 2017. Untuk deskripsinya, di sini saya akan kosongkan aja. Yang penting, transaksinya sama tanggalnya yang akan saya bahas. Langsung aja kita masukkan piutang usaha sebesar 150.000. Lalu jangan lupa kita isi subsidiary ledgernya sesuai nama customer yang ada di soal. Nah, yang di soal ini customernya adalah Sananta Chat. Kita pilih, lalu kita enter. Lalu untuk selanjutnya kita pilih akun pendapatan kerimbat. Jangan sampai salah pilih akun pendapatannya. Kita pilih yang pendapatan kerimbat. Lalu kita enter sampai dua-duanya 150.000. Nah, lalu kita bisa save and new. Kita masuk ke transaksi tanggal 2 Januari. Tanggal 2 Januari ini kita menerima uang tunai atas jasa facial sebesar 250.000 dan sauna 470.000 kepada Pun-Pun yang akan dikerjakan 7 hari kemudian. Jadi di sini kita dapat duit duluan, tapi kita belum melakukan jasa pekerjaan kita. Nah, jadi kita akan dapat uang, yaitu uang tunai kita bertambah, yaitu kas di tangan bertambah di bagian debit sebesar 250.000 ditambah 470, yaitu sebesar 720.000. Kita enter. Nah, lalu karena jasanya ini belum kita lakukan, maka ini akan menjadi utang kita. Nah, ini akan masuk ke dalam akun pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka kita akan bertambah di kredit sebesar Rp720.000. Kita next. Untuk tanggal 4 Januari. Nah, 4 Januari ini membayar iklan untuk 3 bulan senilai Rp732.000 secara tunai. Namun perusahaan mencatatnya sebagai beban. Nah, jadi di sini perusahaan itu menggunakan pendekatan beban atau pendekatan laba rugi. Nah, karena kita membayar iklan untuk 3 bulan dan dia pakai pendekatan beban, berarti kita akan masukkan ke dalam akun beban iklan. Beban iklan belum ada, berarti kita akan buat akun baru. Kita pilih dulu. Account type-nya itu expense. Account number-nya kita tulis aja 6900. Namanya kita tulis beban iklan. Untuk account number itu terserah kalian mau nomor berapa. Yang penting angka depannya masih 6. Kita klik OK. Nah, beban iklan ini sebesar 732.000. Lalu karena kita bayarnya pakai uang tunai, berarti kas di tangan kita akan berkurang di bagian kredit sebesar 732.000. Kita next ke soal selanjutnya. Tanggal 5 Januari 2017. Tanggal 5 Januari ini
melunasi utang kepada Ha Ji Won sebanyak 3/10 dari saldo Song Joong Ki melalui Bank Aku Suka. Kita tulis dulu akunnya, yaitu utang Ha Ji Won berkurang di bagian debit, utang usaha. Untuk saldonya itu kita lihat saldo Song Joong Ki itu sebesar 37.417.700. Nah, yang kita bayar utangnya itu ke Ha Ji Won sebanyak 3/10 dari saldo Song Joong Ki, berarti 37.417.700 kita kalikan dengan 3/10. Hasilnya adalah sebesar 11.225.310. 11.225.310. Nah, lalu jangan lupa kita isi subsidiary ledger-nya, yaitu untuk Ha Ji Won, karena yang utang yang kita bayar adalah utang kepada Ha Ji Won. Lalu kita next. Nah, karena kita bayarnya ini melalui Bank Aku Suka, berarti uang yang ada di akun Bank Aku Suka kita akan berkurang di bagian kredit sebesar 11.225.310. Lalu kita next. Untuk tanggal 6 Januari 2017. Nah, tanggal 6 Januari ini, Pim Chanok melunasi utangnya sebanyak 2/6 dari utang yang dibayarkan kepada Ha Ji Won tertanggal 5 Januari. Nah, jadi si Pim Chanok itu adalah customer kita. Berarti piutang Pim Chanok dibayar. Nah, kita tulis dulu dia ini bayarnya berarti melalui kas di tangan, karena dia kan nggak sebut dia bayarnya pakai apa. Sesuai informasi tambahan, kalau transaksi tanpa keterangan, maka menggunakan kas di tangan. Nah, berarti kita akan dapat uang, yaitu kas di tangan kita bertambah di bagian debit. Nah, untuk jumlahnya berapa? Jumlah yang kita bayarkan tadi di tanggal 5 Januari itu adalah sebesar 11.225.310. Nah, dari 11.225.310 itu 2/6-nya yang dibayar si Pim Chanok. Nah, berarti kita kalikan aja 11.225.310 kita kalikan dengan 2/6. Hasilnya adalah 3741.770. 3741.770. Lalu kita enter. Nah, berarti piutangnya Pim Chanok berkurang di bagian kredit sebesar 3741.770. Jangan lupa subsidiary ledger-nya kita isi, yaitu Pim Chanok. Kita enter. Nah, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Kita save and new. Lalu tanggal 7 Januari 2017. Tanggal 7 Januari ini, karena perlengkapan salon tersisa 3/5 dari yang tersedia sebelumnya, maka Ciwi-Ciwi Co. ini membeli kembali dari vendor Kim So-eun sebanyak 320.000 secara kredit yang akan dilunasi lusa. Nah, berarti di sini kita membeli perlengkapan. Perlengkapannya itu kita beli secara kredit. Nah, perlengkapan kita bertambah di bagian debit, yaitu perlengkapan salon, sebesar 320.000. Nah, karena kita belinya secara kredit, maka utang usaha kita akan bertambah di bagian kredit. Jangan lupa kita isi subsidiary ledger-nya, yaitu Kim So-eun. Lalu kita enter. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita lanjut ke tanggal 8 Januari, yaitu menerima pembayaran atas jasa krimbat Miss Sananta Chat beserta pelunasan 3/5 dari utangnya melalui Bank Big Book. Nah, karena kita menerima pembayaran melalui Bank Big Book,
Berarti bank Big Book kita akan bertambah di bagian debit. Bank Big Book. Nah, saldonya kita kosongkan dulu. Kita tulis dulu bagian kreditnya adalah piutang usaha. Karena kita menerima pembayaran dari Miss Sananta Chat, di mana Miss Sananta Chat ini merupakan customer kita. Jangan lupa isi subsidiary ledger-nya, yaitu Sananta. Nah, saldonya ini berapa? Nah, kita lihat dulu soalnya. Itu kan menerima pembayaran atas jasa kerimbat. Jasa kerimbat itu tadi sebesar 150.000. Lalu ditambah dengan pelunasan 3/5 dari utangnya. Berarti utang yang dimaksud di sini masih utang yang di awal, yang ada di customer list di sini. Nah, untuk tanda tanya ini kan tadi sudah kita cari, yaitu sebesar 7875. Nah, berarti dari 7875 ini ada yang dibayarkan sebesar 3/5. Berarti 7875 akan kita kalikan dengan 3/5. Hasilnya itu adalah 4725, barulah kita tambahkan dengan jasa kerimbat yang tadi, yaitu sebesar 150.000. Jadi saya ulang, caranya itu adalah kita lihat dulu saldo utang awalnya. Saldo piutang awalnya itu sebesar 7875. Lalu 7875 ini kita kalikan dengan 3/5, karena yang dibayar itu baru 3/5. Hasilnya itu adalah 4725. Nah, dari 4725 ini barulah kita tambahkan dengan 150.000, yaitu pembayaran atas jasa kerimbat tadi. Nah, jadi total piutang yang dibayarkan itu adalah sebesar 4875. Oke, kita langsung next aja ke soal selanjutnya, yaitu tanggal 9 Januari 2017. Nah, tanggal 9 Januari ini membayar tukang untuk pemasangan 2 bohlam ruangan karena sudah tidak bisa menyala senilai 115.000 secara tunai. Nah, kita lihat jumlah uang yang dikeluarkan itu sebesar 115.000. Nah, mengacu pada informasi tambahan, kalau transaksi pengeluarannya ini kurang dari 300.000, maka menggunakan kas kecil dengan metode impress fund. Nah, metode kas kecil impress fund itu kan saldo kas kecilnya itu tetap tidak berubah. Nah, dimana kalau metode impress fund ini setiap terjadi transaksi, kita itu nggak mencatat transaksinya. Transaksi itu baru akan dicatat pas kita melakukan pengisian kas kecil. Nah, jadi untuk tanggal 9 Januari ini adalah no entry. Nah, karena no entry berarti kita nggak masukin di accurate. Kita bisa langsung next ke soal selanjutnya. Jadi saya ulang ya, karena dia metodenya impress fund, lalu setiap terjadi transaksi itu nggak dicatat, kecuali melakukan pengisian kas kecil, maka tanggal 9 Januari ini adalah no entry. Jadi kita nggak buat jurnal apa-apa di accurate. Jadi kita next ke tanggal 12 Januari 2017. Tanggal 12 ini melakukan jasa manicure pedicure, facial, dan cukur rambut kepada Natasha senilai 453.000 dengan rincian manicure-nya 150.000, facialnya 235.000 secara tunai. Berarti sisanya adalah cukur rambut. Nah, kita tulis dulu karena kita pendapatannya secara tunai, berarti kas di tangan kita bertambah. Kita kosongkan dulu untuk saldonya. Lalu kita masukkan pendapatan manicure pedicure. Lalu pendapatan facial. Lalu pendapatan cukur rambut. Nah, untuk pendapatan manicure pedicure itu sebesar 150.000, kita masukkan di bagian kredit. Pendapatan facial sebesar 235.000. Untuk kas yang kita terima itu sebesar 453.000.
Nah, berarti untuk pendapatan cukur rambutnya sebesar 453 dikurang 150 dikurang 235 sebesar 68.000. Nah, sudah balance dua-duanya. Debit 453, kredit 453. Kita next ke tanggal 13 Januari. Tanggal 13 Januari ini membayar tukang untuk perbaikan keran sebesar 75.000. Nah, karena transaksinya di bawah 300.000, berarti kita nggak akan melakukan pencatatan jurnal untuk tanggal 13 Januari karena transaksinya ini tidak dicatat, baru akan dicatat pas melakukan pengisian kas kecil nanti. Berarti tanggal 13 Januari ini no entry. Jadi kita nggak usah buat jurnal apa-apa di Accurate. Kita langsung next ke tanggal 15 Januari. Nah, tanggal 15 Januari ini Nikach Mas menarik tunai uang dari Bank Aku Suka untuk belanja kebutuhan rumah tangganya sebesar 2.500.000. Nah, karena dia ini menarik uang tunai untuk belanja kebutuhan rumah tangganya, berarti itu kan termasuk keperluan pribadi. Berarti ini akan menjadi prive, maka akun prive ini akan bertambah di bagian debit, yaitu sebesar 2.500.000. Nah, karena dia tariknya itu uang tunai dari Bank Aku Suka, berarti akun Bank Aku Suka akan berkurang di bagian kredit sebesar 2.500.000. Kita save and new. Kita lanjut ke tanggal 16 Januari. Tanggal 16 ini perusahaan membayar utangnya kepada Kim Woo Bin atas pembelian kredit yang telah dilakukan bulan lalu senilai 22.950.000 melalui Bank Big Book. Berarti utang kita kepada Kim Woo Bin akan berkurang. Kita isi dulu subsidiary ledgernya Kim Woo Bin. Lalu kita bayarnya ini pakai Bank Big Book. Nah, berapa yang kita bayar? Yang kita bayar itu adalah sebesar 22.950.000. Kita next ke tanggal 18 Januari 2017. Membayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 280.000. Nah, karena transaksinya di bawah 300.000, berarti dia pakai kas kecil. Lalu karena kas kecilnya metode Impress Fund, kita nggak menjurnal di saat terjadinya transaksi. Kita catatnya pas nanti pengisian kas kecil. Berarti tanggal 18 Januari ini adalah no entry. Jadi kita nggak buat jurnal apapun di Accurate. Kita next ke tanggal 19 Januari. 19 Januari itu menerima order smoothing rambut dari Punpun sebesar 350.000 dan menerima uang muka sebesar 37%. Nah, berarti kita tulis dulu karena kita dapat uang muka sebesar 37%, berarti kita akan ada penambahan uang yaitu kas di tangan di bagian debit. Lalu karena ini baru uang muka, kita belum melakukan jasa apapun, berarti ini akan menjadi pendapatan diterima di muka. Nah, berarti untuk saldonya itu adalah 350.000 dikali 37%. Hasilnya adalah sebesar 129.500. Oke, kita next ke tanggal 23 Januari. Tanggal 23 ini kita
menyelesaikan order smoothing rambut Pun dan Pun membayar sisanya. Nah, berarti kita kurangi dulu pendapatan diterima di muka kita yang tadi, yaitu yang tadi sebesar 129.500. Nah, lalu sisanya sudah dibayarkan. Nah, berarti kita akan dapat uang, yaitu kas di tangan di bagian debit. Lalu kita sudah boleh mengakuinya sebagai pendapatan smoothing. Pendapatan smoothingnya itu 350.000. Nah, berarti sisanya adalah 350.000 dikurang 129.500. Berarti uang yang kita terima adalah sebesar 220.500. Kita save and new. Kita lanjut ke tanggal 24 Januari. Tanggal 24 ini membeli peralatan baru pada Kim So-eun sebesar 4.705.000 untuk mempercepat pelayanan kepada pelanggan senilai dengan umur manfaat 3 tahun dan disusutkan menggunakan angka tahun. Perusahaan membayar 15% bulan depan. Nah, berarti karena kita beli peralatan baru, peralatan kita akan bertambah di bagian debit. Bertambahnya itu sebesar 4705. Nah, karena kita belinya itu menggunakan kredit, karena kan di keterangan soalnya itu perusahaan membayar 15% bulan depan, berarti untuk sekarang dia belum bayar apa-apa, maka utang usaha kita akan bertambah, yaitu sebesar 4705. Jangan lupa diisi subsidiary ledger-nya Kim So-eun. Kita enter, kita next. Lanjut ke tanggal 25 Januari. Nah, 25 Januari ini barulah kita mengisi kas kecil. Nah, untuk transaksi yang berhubungan dengan kas kecil tadi itu ada 2, yaitu tanggal 9 Januari, lalu untuk tanggal 13 Januari, ada 3, dan 18 Januari. Nah, untuk 9 Januari itu kan tadi kita bayar tukang untuk pemasangan 2 bohlam. Ini tuh masuknya ke beban usaha lain. Lalu tanggal 13 Januari juga sama, bayar tukang, itu masuknya ke beban usaha lain. Dan 18 Januari ini membayar biaya listrik, air, dan telepon. Ini masuknya itu ke beban utilitas. Berarti kita akan catat beban usaha lain sebesar berapa? Sebesar 115.000 ditambah 75.000. Berarti total beban usaha lain yang terjadi adalah sebesar 190.000. Lalu ada beban utilitas. Beban utilitas yang kita bayar adalah sebesar 280.000. Nah, karena kita menggunakan metode kas kecilnya itu impress fund, berarti kredit kita adalah kas di tangan. Sehingga saldo kas kecilnya itu tidak akan berubah. Oke, kita bisa save and new. Kita lanjut ke tanggal 27 Januari. 27 Januari ini membayar gaji karyawan sebesar 8.250.000 melalui kas di tangan. Nah, berarti di bulan ini ada yang namanya beban gaji karyawan. Nah, beban gaji karyawan ini bertambah di bagian debit sebesar 8.250.000. Nah, kita bayar beban gajinya ini menggunakan kas di tangan. Berarti akun kas di tangan kita akan berkurang di bagian kredit sebesar 8.250.000. Kalau udah, kita save and new. Lanjut lagi ke tanggal 28 Januari. Tanggal 28 Januari ini membayar bunga bank beserta utang bunga tahun lalu melalui Bank Aku Suka. Nah, berarti kita masukkan dulu akun
utang bunganya, karena utang bunganya ini kita bayar maka akan berkurang di bagian debit. Lalu karena kita bayar bunga untuk bulan ini, berarti akan ada yang namanya beban bunga. Beban bunga kita akan bertambah di bagian debit. Tapi karena beban bunganya belum ada, maka kita akan buat new account. Untuk account type-nya kita ganti jadi expense. Untuk account number-nya yang penting angka depannya itu tetap 6. Namanya kita tulis beban bunga. Nah, lalu karena kita ini bayarnya pakai Bank Aku Suka, berarti akun Bank Aku Suka akan berkurang di bagian kredit. Nah, total utangnya itu berapa? Kita lihat dulu. Untuk utang bunganya ini kan di soal itu masih tanda tanya. Tapi kita kemarin sudah cari untuk jumlah utangnya itu. Nah, yang kemarin sudah kita hitung, utang bunganya itu sebesar 1.564.504. Berarti kita bisa langsung masukin utang bunganya itu sebesar 1.564.504. Nah, untuk beban bunga cara hitungnya juga sama. Kita lihat lagi untuk chart of account-nya. Di mana utang bank curut ini kan sebesar 375.480.960. Nah, lalu untuk bunganya itu sebesar 5% dibayarkan setiap bulan. Berarti utang bank curut tadi yang 375.480.960 kita kalikan dengan 5%, lalu kita bagi 12 supaya kita tahu berapa sih bunga tiap bulannya. Nah, ternyata ini juga sama. Bunganya itu sebesar 1.564.504. Nah, berarti total utang bunga yang bulan lalu sama beban bunga yang bulan ini adalah sebesar 3.129.008. Jadi saya ulang, cara hitung bunganya itu adalah utang bank curut tadi, yaitu sebesar 375.480.960 kita kalikan dengan bunganya 5% dan dibagi 12 karena bunganya itu dibayarkan setiap bulan, sehingga kita bisa tahu tiap bulannya itu bayarnya berapa. Oh, ternyata bayarnya itu 1.564.504. Kita next ke tanggal 30 Januari 2017. Nah, tanggal 30 ini melunasi utang kepada Lee Seung-gi sebesar 9.800.000 melalui Bank Big Book. Nah, karena ini sudah langsung dikasih tahu nominalnya berapa yang kita bayar, maka kita bisa langsung masukkan angka 9.800.000 di jurnal. Nah, kita tulis dulu akun utangnya ini kita berkurang di bagian debit 9.800.000. Jangan lupa isi subsidiary ledger-nya punya Lee Seung-gi. Kita enter. Nah, karena kita bayarnya pakai Bank Big Book, berarti akun Bank Big Book akan berkurang di kredit, yaitu sebesar 9.800.000 juga. Kalau udah, kita save and new. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi penyesuaian. Yang pertama yaitu hitung penyusutan aset tetap yang dimiliki Ciwi-Ciwi Company. Nah, voucher number-nya kita ganti dulu jadi ADJ-001. Lalu untuk tanggalnya menjadi 31 Januari 2017. Nah, karena kita akan menghitung penyusutan aset tetap, berarti saya akan pakai Excel dulu. Nah, untuk aset tetap yang pertama yang dimiliki oleh Ciwi-Ciwi Company itu adalah bangunan salon. Nah, untuk tahun 2016 itu kan tadi kita sudah hitung untuk di jurnal awal. Nah, sekarang kita akan menghitung untuk tahun 2017 bulan Januari. Nah, karena ini menggunakan straight line method, lalu ada useful life-nya 12 tahun dan salvage value-nya sebesar 546.000. Nah, berarti caranya itu kita kurangkan dulu cost-nya dengan salvage value-nya, lalu kita bagi dengan useful life, yaitu sebesar 12 tahun. Nah, barulah kita kalikan dengan
1/12 karena penyusutan yang kita hitung ini hanya di bulan Januari. Ini saya tambahkan kurung dulu supaya lebih mudah. Nah, berarti penyusutan untuk tahun 2017 bulan Januari adalah sebesar 540.000. Nah, di sini saya akan masukkan dulu untuk akun beban penyusutan bangunan salon. Yaitu sebesar 540.000. Ini saya masukkan dulu semua bebannya. Selanjutnya itu beban penyusutan kendaraan mobil, lalu kendaraan motor, dan yang terakhir penyusutan peralatan. Nah, barulah kita masukkan akumulasi. Oke. Nah, lalu akumulasinya kita isi 540.000. Nah, barulah kita sekarang menghitung yang kendaraan mobil. Kendaraan ini menggunakan metode double declining, useful life-nya ini 5 tahun, purchase date-nya dari 10 Desember 2016. Nah, karena ini menggunakan double declining, maka salvage value-nya ini kita nggak usah liatin, karena salvage value-nya ini nggak bakal dipakai dalam rumus. Nah, untuk double declining ini karena sudah ada tahun sebelumnya yaitu 2016, berarti kita kurangkan dulu cost-nya dengan penyusutan di tahun 2016. Lalu kita kalikan dengan persennya. Persennya itu adalah sebesar 40% karena useful life-nya itu kan 5 tahun, 100% dibagi 5 tahun itu 20%, lalu dikalikan 2, maka hasilnya adalah 40%. Nah, karena ini hanya untuk 1 bulan, kita kalikan dengan 1/12. Nah, maka hasil untuk beban penyusutan kendaraan mobil tahun 2017 bulan Januari adalah sebesar 8.730.933. Nah, kita masukkan 8.730.933. Begitu juga dengan akumulasi 8.730.933. Lalu selanjutnya kita hitung untuk yang kendaraan motor. Nah, kendaraan motor ini juga sama, pakai double declining. Maka karena sebelumnya sudah ada, kita kurangkan dulu cost dikurang dengan penyusutan tahun sebelumnya. Lalu kita kalikan sama ya, 40% karena waktunya 5 tahun. Lalu kita kalikan 1/12 karena penyusutannya ini hanya untuk 1 bulan. Nah, hasilnya adalah sebesar 411.819. Nah, kita masukkan ke dalam accurate kendaraan mobil, penyusutannya itu 411.819. Begitu juga dengan akumulasi 411.819. Berarti sekarang sisa untuk penyusutan peralatan. Nah, penyusutan peralatan ini dia menggunakan metode straight line, maka kita nggak perlu dikurangin dengan cost tahun sebelumnya. Nah, kebetulan ini juga nggak ada salvage value-nya, berarti kita bisa langsung hitung dengan cara cost-nya ini kita bagikan dengan useful life-nya yaitu 6 tahun. Lalu kita kalikan dengan 1/12 karena penyusutannya hanya untuk 1 bulan. Nah, berarti sama, penyusutannya itu sebesar 145.000. Nah, kita masukkan penyusutan peralatan itu 145.000. Ini juga. Nah, dua-duanya sudah balance, kita bisa save and close. Nah, untuk peralatan yang dibeli tanggal 24 Januari ini kita nggak hitung penyusutannya karena peralatannya ini dibeli pas tanggal 24 Januari.
yang dimana 24 Januari ini kan sudah lewat dari tanggal 15 Januari. Nah, berarti transaksi ini akan diakui penyusutannya itu nanti di bulan depan, di bulan Februari. Di bulan Januari ini kita tidak ada penyusutan. Kita lanjut ke penyusutan yang kedua, yaitu tanggal 31 Januari 2017. Nah, untuk tanggal 31 Januari ini, kita menerima pendapatan bunga dari Bank Aku Suka sebesar 960.000 dengan biaya administrasi 75.000 dan pajak bunganya itu 6%. Nah, di sini saya akan langsung masukin aja ke QRate, nggak usah jabarin di Excel lagi ya. Kita langsung aja tulis dulu biaya administrasi bank, yaitu sebesar 75.000. Lalu ada pajak bunga bank. Pajak bunga bank ini sebesar 6% dikali dengan 960.000, yaitu sebesar 57.600. Nah, lalu selanjutnya itu karena total dari pendapatannya ini kan 960.000. Kalau kita kurangkan dengan biaya administrasi dan pajak itu masih ada sisa, maka sisanya akan masuk ke dalam Bank Aku Suka. Nah, sebesar berapa? Berarti 57.600 kita tambahkan dengan 75.000, kita kurangkan dengan 960.000. Hasilnya adalah 827.400. Nah, barulah kita masukkan pendapatan bunga sebesar 960.000. Kalau udah kita save and new, selanjutnya kita masuk ke transaksi yang ketiga, masih sama pendapatan bunga. Kita ganti dulu tanggalnya menjadi 31 Januari 2017. Untuk transaksi yang ketiga ini, pendapatan bunga yang diterima oleh perusahaan dari Bank Big Book adalah sebesar 770.000 dengan biaya administrasinya 4% lebih tinggi dari saldo pajak bunga bank, di mana pajak bunga banknya ini sebesar 9,1%. Nah, kita langsung masukin aja biaya administrasi bank, lalu pajak bunga bank, lalu karena ada lebihnya kita masukkan ke Bank Big Book. Lalu kita masukkan terakhir pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunganya ini sudah diberitahu sebesar 770.000. Lalu untuk biaya administrasinya itu 4% lebih tinggi dari saldo pajak bunga bank. Berarti kita hitung dulu pajak bunga banknya. 770.000 kita kalikan dengan 9,1%. Hasilnya adalah 70.070. Nah, barulah kita hitung untuk biaya administrasi bank. Nah, biaya administrasi banknya ini 4% lebih tinggi dari saldo pajak bunga bank. Kalau pajak bunga banknya ini 100%, berarti untuk biaya administrasinya 4% ditambah 100% sama dengan 104%. Berarti untuk biaya administrasinya itu cara hitungnya 70.070 kita kalikan dengan 104%. Yaitu sebesar 72.872,8. Kita bulatkan aja menjadi 72.873. Nah, kalau misalnya di keterangan soal dia bilang 4% lebih rendah, berarti 100% dikurang 4%. Berarti untuk biaya administrasinya itu 96% kalau dia 4% lebih rendah. Tapi karena ini 4% lebih tinggi, berarti 4% ditambah 100%, yaitu 104%. Nah, untuk sisa Bank Big Book-nya kita kurangin aja. 770.000 dikurang 72.873 dikurang 70.070. Hasilnya adalah 627.057. Kita save and new. Kita lanjut ke penyesuaian yang keempat. Hitung sewa dan asuransi yang telah jatuh tempo. Nah, kita ubah dulu tanggalnya jadi 31 Januari 2017. Nah, lalu kita lihat untuk akun sewa sama asuransi itu ternyata perusahaan itu catatnya dengan pendekatan harta atau neraca. Sewa dibayar di muka 6.739 dan angka asuransi dibayar di muka 2.300.000. Nah,
kita lihat lagi ke informasi tambahan. Nikac ini membayar sewa dan asuransi untuk 4 tahun sejak 5 November 2016. Nah, jangan lupa di bulan Januari ini kita juga ada bayar iklan untuk 3 bulan senilai 732.000, namun perusahaan mencatatnya sebagai beban. Jadi kalau sewa sama asuransi tadi dicatat dengan pendekatan harta atau neraca, nah kalau untuk iklan ini dia bayarnya pakai pendekatan beban atau laba rugi. Nah, kita pindahkan dulu ke Excel supaya lebih mudah. Nah, sewa dibayar di muka di chart of account itu sebesar 6.739.000 sejak 5 November 2016 untuk 4 tahun. Nah, angka yang ada di chart of account ini itu sudah mewakili angka untuk 46 bulan. Karena 4 tahun ini kan 48 bulan. Sedangkan di tahun 2016 itu sudah dipakai 2 bulan. Jadi sudah terpakai 2 bulan. Berarti sisa 46 bulan. Jadi kalau misalnya kita mau cari sebenarnya sewa dibayar di muka itu pas dibayar di awal itu berapa sih? Nah, kita bisa hitung dengan cara 6739. Kita bagi dengan 46, lalu kita kalikan dengan 48. Itu untuk menghitung sewa dibayar di muka yang kita bayarkan di tanggal 5 November 2016. Berarti yang kita bayarkan itu sebesar 7.032.000. Nah, berarti karena chart of account-nya ini sudah mewakili angka untuk 46 bulan, berarti untuk penyesuaian di bulan ini kita bisa langsung bagi aja dengan 46 bulan. Jadi 6739 kita kalikan dengan 1/46 atau bagi dengan 46 langsung juga bisa karena sama aja dikali 1 kan, hasilnya juga sama. Nah, berarti untuk penyesuaian di bulan Januari itu sebesar 146.500. Ini tuh merupakan beban di bulan Januari. Nah, karena di awal kita catatnya pakai pendekatan harta atau neraca, berarti untuk penyesuaiannya kita akan tulis akunnya itu beban. Di bagian debit, beban sewa, pada sewa dibayar di muka. Nah, yang akan kita catat ini adalah yang terpakai, yaitu sebesar 146.500. Sama aja kalau misalnya kita hitung dari sini, jadi kita hitung 7032 dikali 1/48. Hasilnya sama, 146.500. Nah, begitu juga dengan asuransi dibayar di muka, terpakainya itu 2 bulan, bulan November sama Desember 2016, lalu sisanya itu 46 bulan. Nah, kalau kita mau hitung berapa sih asuransi dibayar di muka yang kita bayarkan pas tanggal 5 November, berarti caranya itu 2.300.000 kita bagi 46, kita kalikan dengan 48. Nah, berarti di bulan November itu kita bayarnya sebesar 2.400.000. Nah, untuk bebannya ini karena di awal juga dicatat dengan pendekatan harta, berarti untuk penyesuaiannya kita akan buat beban asuransi. Pada asuransi dibayar di muka. Caranya itu kita hitung 2.300.000 dikali 1/46. Hasilnya adalah 50.000. Nah, sama juga kalau misalkan kita hitung dengan cara yang ini, 2.400.000 kita kalikan 1/48. Hasilnya sama, 50.000. Nah, untuk yang beban iklan, itu tadi kita bayar 732.000. Nah, berarti yang terpakai itu 1 bulan, yaitu bulan Januari, dan sisa 2 bulan, karena dia bayar beban iklannya itu untuk waktu 3 bulan. Nah, berarti untuk bulan Januari, 732.000 ini kita kalikan dengan 1/3, karena satunya itu 1 bulan, yaitu Januari, lalu jangka waktunya 3 bulan. Berarti yang terpakai di Januari sebesar 244.000. Sedangkan sisa 2 bulan, bulan Februari dan Maret,
732.000 kita kalikan dengan 2/3. Nah, karena di awal kita catatnya dengan beban iklan, maka untuk penyesuaian kita akan buat akun iklan dibayar di muka. Kita munculkan, lalu untuk akun beban iklan kita kurangkan di kredit. Nah, kalian lihat, untuk iklan dibayar di muka, kita itu kan belum ada akunnya. Berarti untuk iklan dibayar di muka kita cari yang tersisa. Tersisanya itu sebanyak 2 bulan. Berapa? Yaitu 488.000. Nah, untuk kredit juga sama, 488.000. Sehingga kalau misalkan kalian udah input jurnal ini, di chart of account yang tadinya cuma ada beban iklan sebesar 732.000, karena kalian kurangkan di kredit, dia akan berkurang 488.000. Nah, sehingga nanti untuk di chart of account-nya, beban iklan kalian akan sisa 244.000 sesuai sama yang terpakai di bulan Januari ini. Nanti iklan dibayar di muka juga akan muncul, karena kalian sudah buat account-nya dan buat jurnalnya. Nanti akan muncul sebesar 488.000. Nah, ini untuk 2 bulan, Februari sama Maret. Berarti sudah sesuai dengan kenyataan kalau iklan dibayar di muka kita sisa 2 bulan dan beban iklan kita sudah terpakai 1 bulan. Nah, coba kalau untuk yang asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka itu tadinya ada 2.300.000. Karena kita buat penyesuaian, beban asuransi sebesar 50.000, asuransi dibayar di muka berkurang di kredit 50.000. Berarti nanti untuk asuransi dibayar di muka setelah kita buat jurnal, di chart of account itu dia bakal berkurang, sehingga hasilnya itu menjadi 2.250.000. Nah, nanti juga akan muncul beban asuransi sebesar 50.000 untuk bulan Januari ini. Nah, nanti berarti asuransi dibayar di muka kita udah sisa untuk 45 bulan ke depan. Dan beban asuransi ini sudah ada bebannya untuk bulan Januari. Nah, langsung aja kita masukin ke Accurate. Yang pertama berarti ada beban sewa. Sebesar 146.500. Lalu ada beban asuransi. Beban asuransi ini sebesar 50.000. Lalu kita masukkan akun iklan dibayar di muka, yaitu yang tersisa sebesar 488.000. Nah, barulah kita masukkan bagian kredit, yaitu sewa dibayar di muka 146.500, lalu asuransi dibayar di muka 50.000, dan beban iklan sebesar 488.000. Nah, kalau misalkan kalian masih ada yang bingung sama cara hitung beban sewa, beban asuransi, iklan dibayar di muka, nah kalian bisa tanya di chat, di Line atau di Teams, bisa tanya saya atau tanya Ci Desi. Feel free aja untuk tanya-tanya. Nah, kita bisa save and new. Nah, kita masuk ke penyesuaian yang terakhir. Perlengkapan salon yang dimiliki oleh perusahaan pada akhir bulan itu sebesar 250.000. Nah, karena di soal ini dikasih tahu perlengkapan yang tersisa, maka kita akan cari yang terpakai. Nah, kita buka dulu untuk chart of account-nya. Kita refresh, jangan lupa, baru kalian cek perlengkapan salon itu saldonya berapa. Nah, saldonya itu ternyata 676.100. Yang tersisa di akhir bulan 250.000. Berarti yang terpakai di bulan ini sebesar 426.100. Nah, baru kita balik ke jurnal voucher. Kita ganti tanggalnya 31 Januari 2017. 31 Januari 2017. Nah, baru kita masukkan akun penyesuaiannya, yaitu beban perlengkapan salon
sebesar 426.100 pada perlengkapan salon sama 426.100. Nah, kita save and close karena transaksi kita sudah selesai semua. Nah, jangan lupa di refresh. Nah, kalian bisa cek ke list General Ledger, Journal Voucher. Kalian hilangkan tanda filternya, kalian bisa lihat apakah transaksinya itu sudah ke input semua, apakah ada yang ke double angkanya, ada yang sama. Kalau nggak ada berarti sudah aman. Nah, sekarang barulah kita akan tampilkan balance sheet atau profit and loss. Nah, ini saya langsung aja ke index to report. Saya akan buka balance sheet dulu. As of-nya berarti 31 Januari 2017. Nah, hasilnya adalah segini. Panjang ya. Nanti saya akan share untuk file PDF-nya supaya kalian bisa cocokin satu-satu. Karena kalau misalnya kalian lihat di video ini kan agak ribet. Nah, begitu juga kita cek profit and loss tanggal 1 Januari 2017 sampai 31 Januari 2017. Oke. Nah, untuk profit and loss-nya adalah segini. Kita mengalami net loss. Kalau misalkan nanti saldo kalian beda, kalian coba bisa cek satu-satu. Caranya kalian klik angkanya, terus kalian lihat untuk rincian jurnal vouchernya ada apa aja. Nah, oke, sekian untuk materi hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila masih ada yang kurang jelas atau masih ingin ditanyakan, kalian bisa ngechat di Teams atau di Line ke saya atau ke Cidesi. Oh ya, jangan lupa di close dulu accurate-nya. Accurate-nya ini kalian close, terus di backup. Kalian langsung aja ke tanda silang di sebelah kanan. Close data, yes. Backup, yes. Nah, backup succeed. Berarti kalian sudah selesai backup dan kalian klik OK, maka sudah selesai. Oke, terima kasih semuanya.